Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammat taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fa yattabi'una ahsanah. Iya. Baik, teman-teman sekalian, malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Syakhsiyat Istauqafatni, ya, karya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kita sudah membahas dua tokoh ya dari kitab ini, yaitu pada pertemuan 2 minggu yang lalu tentang Fudail bin Iyad, ya. Dan kemudian minggu kemarin kita sudah membahas tentang Abdullah bin Al-Mubarak. Fudail bin Iyad ini adalah seorang tokoh yang mengalami yang kisah pertaubatannya sangat menginspirasi sekali, ya. Kemudian Abdullah bin Mubarak itu adalah seorang ulama yang kemarin kita sudah bahas bagaimana kejujurannya, amanahnya, dan zuhudnya, wirainya, ya. Nah, sekarang kita akan membahas tokoh berikutnya, ya, yaitu tokoh yang kita semua sudah kenal, yaitu Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi kitab Syakhsiyat Istauqafat ini memang mengupas tokoh-tokoh yang dianggap sebagai tokoh inspiratif menurut penulisnya, yaitu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Materinya ringan, tapi saya kira banyak sekali teladan-teladan yang penting untuk dan sangat baik untuk kita ikuti, ya. Ketika kita jadi ini bagian dari membaca sejarah orang-orang soleh, ya, yang tentu sangat dianjurkan karena mungkin berkumpul secara langsung tidak selalu bisa, tetapi melalui kitab-kitab ini kita meneladani tokoh-tokoh ulama-ulama kita, ya. Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, ya, ini di halaman 77, ya. Silahkan kalau bisa di share screen, ya, sekalian teman-teman dibuka juga kitabnya yang sudah punya PDF-nya, ya, supaya bisa lebih memahami apa yang kita baca pada malam hari ini, ya. Abu Hamid Al-Ghazali, ya, lahir tahun 450, ya, wafat tahun 505. Jadi kalau secara hitungan hijriyah, beliau ini usianya cuma 53 tahun. Tokoh yang sangat bersejarah, tokoh yang hampir tidak terlupakan ketika membaca literatur keislaman, ya, tokoh ini, ya. Usianya tidak panjang tetapi peninggalannya luar biasa. Tamhid. Lil Imam Al-Ghazali makanatun jalilatun fi aqli wa qalbi, ya. Menurut penulis kitab ini, Imam Ghazali, ya, bagi saya itu adalah tokoh yang sangat penting, tokoh yang agung, tokoh besar di hati maupun di akal saya. Mundu awali ahdi bisairi fi thariqil ma'rifah. Jadi Imam Ghazali ini tokoh yang menginspirasi beliau. Sejak awal beliau ini belajar ilmu, ya. Nah, perlu diketahui teman-teman, penulis kitab ini, ya, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, itu di kalangan ulama-ulama Timur Tengah itu banyak yang menjulukinya sebagai Ghazali Hadal Asr atau Ghazali era ini. Jadi kalau misalnya di era sekarang itu ada Imam Ghazali, ya, maka Imam Ghazalinya itu adalah penulis kitab ini, ya. Jadi ini kita membaca Imam Ghazali dari orang yang
sangat mirip secara karakter, secara pemikiran dengan Imam Ghazali. Ya. Karena itu saya kira sangat otentik sekali. Ya. Kuntu atasa'al fi nafsi an sirri hadhil makanah allatina laha min dunil akharin. Saya itu selalu bertanya-tanya gitu, kata beliau. Dengan apa gitu Imam Ghazali ini bisa mendapatkan apa yang beliau dapatkan, yang mengungguli tokoh-tokoh yang lain. Setelah saya amat-amati, setelah saya dalami, ya, kata beliau, ternyata ada dua hal. Ya. Walaqad istaqarra fi dhihni ba'da ta'ammulin wa fikrin anna masdaru dzalika yatamassalu fi maziyataini. Jadi ternyata ada dua hal. Isnataini imtaza bihimal Ghazali an aqranihi. Ya. Ada dua hal yang dimana Imam Ghazali itu mempunyai keistimewaan atau istimewa dibanding dengan teman-temannya yang lain. Begitu juga istimewa dibanding dengan ulama-ulama yang lahir setelahnya. Ya. Dan bahkan ulama-ulama yang muncul sebelumnya. Jadi Imam Ghazali ini kenapa bisa istimewa, kenapa bisa mengungguli ulama-ulama sebelumnya maupun ulama-ulama setelahnya hingga sekarang. Menurut penulis kitab ini ada dua keistimewaan. Yang pertama adalah annahu lam yakun ala gharari man asarahu aw jaa man ba'dahu minal ulama fit tawajjuhi ila ikhtisasi ilmin wahidin ma'al musyarakati fi sa'iril ulumil ukhra aw ba'din minha musyarakatan ijmaliyatan amman bal innaka la tanzuru fatajidu ismahu yaltami'u fi kulli qa'imatin tadummu asma'a dhabil ikhtisasi fi ayyin minal ulumil islamiyatin naqliyati wal aqliyatil mutadawilati. Jadi menurut beliau, kenapa Imam Ghazali itu istimewa? Ada dua hal. Yang pertama adalah karena Imam Ghazali itu tidak seperti cara belajarnya, tidak seperti tokoh-tokoh yang lain. Dalam hal Imam Ghazali itu tidak pernah memagari atau membatasi dirinya belajar pada satu bidang ilmu saja. Tapi Imam Ghazali itu mempelajari secara keseluruhan. Jadi ilmu-ilmu ini dipelajari semua secara komparatif. Ya. Dan sebetulnya itu yang coba dilakukan oleh dunia akademik pada hari ini ya. Sebetulnya dengan menyatakan bahwa ini adalah era kolaborasi. Ya, misalnya ilmu tafsir, dalam mengkaji ilmu tafsir butuh ilmu sosiologi ya misalnya gitu. Sehingga lahir tafsir sosiologis misalnya atau lahir living Quran ya. Sekarang kan eranya itu era kolaborasi. Ilmu-ilmu yang ada misalnya Al-Qur'an dan sains. Mau tidak mau kan belajar fisika ya, belajar ilmu biologi kayak gitu untuk memahami kandungan sains Al-Quran. Jadi ilmu itu tidak terpisah-pisahkan, tetapi dikolaborasikan antara satu ilmu dan yang lain. Nah ini yang dilakukan oleh Imam Ghazali. Sehingga kalau kita lihat Imam Ghazali itu di bidang ilmu apapun seakan-akan unggul semuanya. Gitu. Misalnya kata beliau, tanzuru fi qaimati ulama il-fiqhi fatajidu ismahu mustaqiran fi qalbiha. Misalnya dalam bidang fikih ya, kita lihat bidang fikih, kemudian kita ketemu Imam Ghazali ternyata ahli dalam bidang fikih. Mengecek ilmu usul fikih, ternyata Imam Ghazali juga ahli dalam bidang usul fikih. Imam Ghazali punya kitab Qawaid Tafsir An-Nusus ya. Kemudian kita lihat di dalam bidang akidah, ternyata Imam Ghazali juga pakar di dalam bidang tersebut ya. Filsafat Islam ternyata beliau juga menguasai. Bahkan tarbiyah atau tasawuf itu juga beliau menguasai. Jadi ilmu-ilmu ini kemudian sampai ilmu psikologi ya. Itu juga kita lihat beliau ini menguasai lagi-lagi ilmu tersebut ya. Jadi ilmuwan itu ada dua ya. Ada ilmuwan itu yang
namanya tipenya generalis dan ada ilmuwan yang spesialis. Generalis itu menguasai semua hal. Nah, sedangkan spesialis itu mendalami satu hal secara mendalam ya. Itu ulama-ulama dulu itu banyak kan generalis ya. Ibnu Sina misalnya ya. Ibnu Rushd seorang filosof, ahli fikih, pengarang Bidayatul Mujtahid. Ibnu Sina ini orang kedokteran, orang filsafat, orang ahli musik. Waduh, ulama-ulama kita dulu itu lengkap ya. Banyak ulama-ulama kita dulu itu yang generalis istilahnya ya, tipenya generalis. General menguasai banyak ilmu. Beda sama orang sekarang ya. Orang sekarang tuh ilmunya spesifik. Ilmunya spesialis. Dokter. Dokter apa? Gitu. Dokter gigi misalnya. Gigi bagian mana? Gitu. Gigi bagian gusi, gigi bagian belakang, gigi kesehatan, gigi kecantikan, beda. Ilmu penyakit dalam. Penyakit dalam bagian apa? Kanker, bagian usus, spesialis jantung atau apa. Jadi itu sudah jadi hal yang spesifik ya. Gitu. Lam yadhharil Ghazali ismun baina asma'il ulama al-mutakhassisin fihi bal alahu kana duna mustawal musyarakati fihi aidan. Itu. Tapi ada satu ilmu ya menurut beliau yang orang-orang menganggap bahwa Imam Ghazali itu lemah dalam bidang ilmu tersebut. Apa itu? Yaitu ilmu hadis war riwayah. Imam Ghazali dianggap lemah dalam bidang ilmu hadis dan periwayatan. Makanya kalau kita membaca kitab Ihya Ulumuddin, itu mungkin akan ada orang yang mengatakan bahwa Ihya Ulumuddin itu berisi hadis-hadis dhaif. Ya. Meskipun itu tidak terbukti ya, dan sudah ada penelitiannya yang ternyata semuanya berdasar ya gitu. Tapi ada orang yang mengatakan bahwa Imam Ghazali itu analisis hadisnya lemah, sehingga di dalam kitab-kitab Ihya Ulumuddin tadi dikatakan banyak hadis yang dhaif. Padahal tidak demikian ya, karena dan itu sudah dicek oleh banyak akademisi yang mengenai status hadis-hadis yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu. Tapi waqad dzakarul mutarjimun lahu annahu akhadha yashtaghilu bil hadis annahu fi akhir hayatihi ya. Tapi para penulis biografinya Imam Ghazali menyatakan bahwa Imam Ghazali itu di akhir hayatnya itu mendalami hadis ya. Walakinnal maut ajalahu, tapi keburu wafat ya. Nah, itu yang pertama ya, bahwa Imam Ghazali itu punya nilai lebih karena beliau tidak membatasi pada satu ilmu. Yang kedua adalah fahiya al-fikrul manhaji ad-daqiq al-mulazimi lahu fi kulli ma yaktubu wa yabhasu fihi. Kelebihan Imam Ghazali yang kedua adalah beliau itu berpikirnya manhaji. Ya. Jadi berpikir secara metodologis, ad-daqiq, secara kritis ya. Di dalam semua hal yang beliau teliti maupun beliau tulis. Ya. Karena ada orang itu berpikirnya hal-hal teknis, ya. Hal-hal yang produk-produk yang sudah jadi. Ya. Tapi hal-hal praktis. Tapi Imam Ghazali ini seorang ulama yang berpikirnya manhaji, metodologis. Metodenya gimana? Sampai melahirkan kesimpulan A misalnya, itu seperti apa? Nah, itu yang didalami oleh Imam Ghazali dalam bidang apapun. Ya. Dan kata beliau, saya tidak tahu ahya fitratun fatarahullahu alaiha, apakah memang itu suatu kelebihan yang memang diberikan oleh Allah, ya, atau amhiya asarun khallafathu fi fikrihi dirasatuhu al-mantiqiyah wal falsafiyah al-mustaw'ibah. Atau itu bekas ya, atau itu adalah suatu yang terbentuk dari kajiannya terhadap filsafat ya. Kalau berpikir filosofis itu kan memang
filsafat itu dikatakan di dalam teorinya ya, al falsafatu umul ulum. Filsafat itu adalah induk ilmu pengetahuan. Imam Ghazali itu apakah memang bisa berpikir metodologis seperti itu? Apakah memang itu memang murni pemberian Allah atau karena pengaruh dulunya belajar filsafat? Itu ya, itu sekilas ya. Kemudian mujazun li sirati hayatihi, mujazun li sirati hayatihi. Huwa, ya, siapa Imam Ghazali itu? Huwa Muhammad bin Muhammad At-Tus bin Ahmad At-Tusi. Ya. Imam Ghazali ini adalah namanya Muhammad, nama aslinya ya. Bin Muhammad, Muhammadnya 3, bin Ahmad At-Tusi. Ya. Tus, dari kota Tus, lahirnya di kota Tus. Tus ini sekarang masuk wilayah Iran. Ya. Ulida bitus sanata khamsin wa arba'ami'ah. Wa kana waliduhu. Jadi Imam Ghazali ini lahir di kota Tus di Iran. Ya. Kalau sekarang masuk Iran ya. Wa kana waliduhu Muhammadan. Wa kana waliduhu Muhammadun faqiron yaktasibu min ghazli suf. Jadi Imam Ghazali ini orang tuanya orang fakir, ya. Orang orang tidak mampu. Pekerjaannya adalah memintal kain, ya. Dipintal kemudian dijual di pasar di kota Tus. Walam yakun yaqulu aw yat'amu ahlahu illa min kasbiyatihi. Orang tuanya Imam Ghazali ini tidak pernah memberi makan kepada keluarganya kecuali dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Ya. Nah, wa kana syadidul hubbi lil fiqh. Jadi orang tuanya Imam Ghazali ya, yang bernama Muhammad ini itu orang yang sangat mencintai ilmu fikih dan begitu juga majelis-majelis fikih. Ya. Jadi profesinya itu sebagai pemintal ya, tetapi beliau ini sangat mencintai ilmu fikih ya. Sehingga aktif menghadiri majelis-majelis ilmu ya. Kemudian juga khidmah untuk ilmu. Apapun yang bisa dia lakukan, dia lakukan. Dia orang tuanya Imam Ghazali ini suka menangis ketika mendengar nasihat-nasihat dari para ulama. Kemudian orang tuanya ini selalu berdoa ya, agar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi anak ya. Anak ini nantinya adalah menjadi seorang faqih, alim, menjadi seorang alim dan ahli fikih ya. Dan jadi intinya yang dibahas di sini adalah orang tuanya dulu. Kenapa? Karena banyak orang-orang soleh itu memang lahir dari orang tua yang soleh ya. Kalau kita teliti ya, banyak orang-orang soleh di dunia ini, ulama-ulama besar itu karena memang lahir dari orang-orang atau punya orang tua yang soleh. Nggak mesti terkenal ya, nggak mesti orang tuanya itu tokoh besar ya. Tetapi orang soleh gitu. Kadang-kadang nggak ada yang kenal, kadang-kadang orang tuanya hidupnya susah. Nah, yang mendapat berkah itu adalah anaknya. Karena itu ketika kita ingin punya anak yang soleh, ya, orang pengen punya anak menjadi ulama, ya orang tuanya dulu harus soleh. Ya. Gitu.
Wa qad razaqahullah waladaini. Dan memang akhirnya orang tuanya Imam Ghazali itu dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama adalah namanya Muhammad, yaitu Imam Ghazali, dan yang kedua namanya Ahmad. Itu. Orang tuanya betapa senang karena cita-citanya ini terkabul. Doanya terkabul. Maksudnya mendekati gitu, mendekati harapan, mendekati terwujud. Ya. Karena sudah lahir anaknya 2, punya anak 2. Dan kemudian selalu berharap agar supaya keduanya menjadi orang yang alim. Ya, itu. Ghairu annal maut ajalahu mas'ulun. Tapi orang tuanya Imam Ghazali itu wafat waktu Imam Ghazali dan saudaranya ini masih kecil. Ya. Tapi sebelum orang tuanya wafat, itu orang tuanya sudah menitipkan anaknya itu kepada temannya yang soleh. Ya. Termasuk orang baik lah gitu. Ya, orang tuanya titip begini, ini 2 anak saya ini sayang sekali saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya ilmu agama, tetapi saya sangat berharap supaya 2 anak saya ini mendapatkan apa yang tidak pernah saya dapat. Ya. Orang tuanya tuh bodoh, ya maksudnya, ya karena dia tawadhu, ya, merasa saya ini orang bodoh. Tapi mudah-mudahan anak saya nggak seperti saya. Saya dulu nggak sempat belajar, mudah-mudahan anak saya bisa belajar secara mendalam. Akhirnya sama temannya dididik. Ketika orang tuanya Ghazali ini wafat, oleh temannya yang dititipi itu dididik secara serius. Ya, tapi kemudian karena tinggalannya Imam Ghazali ini sangat sedikit, tinggalan orang tuanya sangat sedikit ya. Karena orang fakir ya. Hanya baru sebentar bekalnya sudah habis. Tambah temannya yang dititipi ini juga bukan orang mampu ya. Akhirnya apa? Temannya ini bilang, temannya orang tuanya bilang kepada Imam Ghazali dan saudaranya, wah ketahuilah kalian ya 2 anak ini, saya sudah menghabiskan semua harta yang dititipkan oleh orang tua kalian. Saya juga sudah nggak punya apa-apa, seperti kalian lihat. Saya nggak punya lebihan harta sama sekali. Gitu. Saya sarankan kalian belajar di madrasah pemerintah. Itu. Karena madrasah pemerintah ini menanggung kebutuhan kalian. Amma Abu Hamid, nah, akhirnya ya sudah pisah gitu, sama temannya itu. Akhirnya merantau. Imam Ghazali kemudian belajar ilmu syariat. Kemudian saudaranya, kalau Imam Ghazali itu belajarnya ilmu syariat. Kalau saudaranya Ahmad itu belajar ilmu tasawuf. Subul tazkiyah ila ta'abbud wa tajarrud. Ya, kalau saudaranya ini dalami zikir, ya, ibadah itu. Kemudian pokoknya mendalami hidup sufi lah gitu. Yang Ahmad ya. Awalnya kisah perjalanan belajarnya Imam Ghazali itu, Imam Ghazali awalnya pergi ke sebuah daerah yang bernama Jurjan ya. Jurjan ini juga ada di Iran ya. Gitu. Jurjan ini satu kota kecil sebetulnya yang tidak jauh dari Tus, dari kota kelahirannya Imam Ghazali. Tapi Jurjan ini juga banyak melahirkan ulama besar ya. Kalau kita belajar balaghah tajwid, itu kita mengenal nama Abdul Qahir Al-Jurjani. Ya. Itu orang Jurjan, orang Iran. Jadi awalnya Imam Ghazali belajarnya di kota Jurjan kepada seorang ulama yang namanya Imam Abi Nasr Al-Ismaili. Nah, suatu saat ketika Imam Ghazali itu mau pulang ke Tus, ya, ke kampung halamannya, di jalan itu kemudian dirampok. Ya. Kharaja alihi jam'un min qutta'it turuq, ya, dirampok.
Kemudian akhirnya digeledah semua, yang dipunyai oleh Imam Ghazali semuanya diambil. Itu. Imam Ghazali disuruh pergi. Tapi kemudian Imam Ghazali nggak mau mengikuti terus perampoknya ini. Tuh, minta supaya catatannya itu ya itu dikembalikan. Jadi pas belajar itu kayak punya buku saku lah, semacam buku saku atau lembaran-lembaran catatan belajar ya. Ketika Imam Ghazali itu minta dikembalikan barangnya tadi itu karena kata Imam Ghazali, saya nggak punya apa-apa, itu bukan uang, bukan emas, bukan apa, itu cuman catatan belajar saya gitu, kata Imam Ghazali. Jadi kemudian kata perampoknya ini jawab, udahlah, sudah, kamu pulang, ngapain ngikuti kami, kalau enggak kamu saya binasakan gitu, kata perampoknya. Kemudian dijawab oleh Imam Ghazali, tolonglah gitu, kembalikan catatan saya itu, karena itu adalah hal yang kalian juga nggak bakal mendapatkan manfaat, itu cuma catatan ilmu, itu bukan uang, bukan harta, bukan apapun gitu. Kemudian kata perampoknya, emangnya apa isinya gitu. Jawab oleh Imam Ghazali, saya itu selama belajar saya mendengar dari guru saya, kemudian saya catat ilmu itu. Kemudian perampoknya ketawa, loh, bagaimana mungkin kamu mengaku kamu itu mempelajari ilmu, padahal nih ketika catatannya saya bawa, kamu nggak punya apa-apa, nggak punya ilmu. Ilmu kamu itu di catatan ini, itu bukti bahwa kamu itu belum dapat ilmu. Kemudian kata Imam Ghazali, waduh, demi Allah, ucapan perampok tadi itu sebetulnya adalah pesan dari Allah kepada saya, ya, supaya ya intinya saya ini tidak bergantung pada catatan. Akhirnya apa? Ketika sampai ke kampung halamannya di Tus, Imam Ghazali selama 3 tahun tidak kemana-mana. Waktu 3 tahun itu hanya digunakan untuk menghafalkan semua yang ada di dalam catatan-catatan selama belajarnya itu. Sekiranya kata Imam Ghazali, seumpama perampok itu merampok lagi catatan saya tidak kehilangan ilmu. Itu awal perjalanannya Imam Ghazali. Summa innahu qadimana sabur. Kemudian Imam Ghazali datang ke Naisabur. Jadi tadi dari pola kelahirannya di Tus, kemudian pindah ke Jurjan, Imam Ghazali ketemu dengan gurunya yang paling mempengaruhi dirinya, yaitu Imam Haramain, Abdul Malik Al-Juwaini. Ya. Imam Haramain. Ini guru utamanya Imam Ghazali, ya. Salah satu guru utama Imam Ghazali itu adalah Imam Haramain. Kepada Imam Haramain lah Imam Ghazali belajar dengan sangat sungguh-sungguh tentang ilmu fikih, ilmu usul fikih, tentang ilmu kalam, akidah, ya, mantik, falsafah, dan semuanya banyakkan dipelajari dari Imam Haramain. Gitu. Dan Imam Ghazali itu masyhur sebagai muridnya Imam Haramain. Bahkan Imam Haramain dikatakan sangat bangga sekali mempunyai murid bernama Imam Ghazali. Masa ini adalah masa-masa terbaiknya Imam Ghazali dalam belajar. Kemudian Imam Ghazali mulai menulis, ya, di masa ini. Ya. Nah, sampai akhirnya ketika Imam Haramain itu wafat, Imam Ghazali meninggalkan kota Naisabur, pergi ke kota Muaskar. Ini juga dekat Naisabur. Ini semuanya di Iran. Ya. Jadi Imam Ghazali ini bukan orang Arab. Nah, saya katakan pada minggu kemarin, banyak orang-orang alim, ulama-ulama utama kita itu bukan orang Arab. Ya. Gitu. Makanya jadi orang Arab ya nggak usah sombong. Bukan jaminan orang Arab itu lebih alim daripada orang ajam. Ya. Gitu.
Imam Bukhari bukan orang Arab, Imam Abu Hanifah bukan orang Arab, Imam Sibawi bukan orang Arab, ya. Dan ulama-ulama yang penting lainnya itu orang-orang non-Arab. Sama seperti dulu ya, ulama-ulama kita dari Nusantara ya. Dulu di abad ke-18, 17 itu banyak sekali menjadi ulama di Tanah Haram ya. Syekh Nawawi Banten ya, orang Banten, Syekh Mahfud Termas Jawa Timur, Syekh Khatib Minangkabau dari Sumatera Barat, dan ulama-ulama yang lain itu ulama-ulama orang asli, orang Melayu ya, orang Nusantara, tetapi menjadi tokoh penting di Mekah ya. Karena Islam itu nggak pernah memandang suku ya. La fadla li arabiyyin ala ajamin wala ajamin ala arabin illa bittaqwa ya. Yang membedakan antara tidak ada keutamaan orang Arab atas orang non-Arab, dan tidak ada keutamaan non-Arab atas Arab kecuali takwa. Jadi intinya takwa. Bukan keturunan, bukan apapun ya. Nah, gitu. Kemudian ketika Imam Ghazali pergi ya, Imam Ghazali waktu itu sudah mulai dikenal sebagai orang pinter ya. Karena itu didatangi seorang menteri yang terkenal juga, yaitu Nizamul Mulk ya. Ini menteri yang sangat populer sekali ya. Karena Nizamul Mulk ini adalah seorang pejabat pemerintah, seorang menteri yang sangat dekat dengan ulama. Nah, seperti di Aceh dulu pernah ada seorang raja tapi dekat dengan ulama, namanya Malik Az-Zahir ya. Jadi kalau Jumat ya, itu pagi ngantor sebagai raja, pakaian raja, menjelang sholat Jumat dia berubah pakaiannya, menggunakan jubah, naik ke mimbar khutbah Jumat. Setelah khutbah ulama-ulama dikumpulkan, kemudian berdiskusi. Itu kebiasaan raja-raja soleh zaman dulu ya. Macam-macam, tapi nggak semua raja itu soleh ya. Zaman dulu sekalipun yang zalim-zalim juga banyak, yang nggak beragama, yang ahli maksiat juga banyak. Nah tapi Nizamul Mulk ini adalah contoh seorang pejabat pemerintah yang sangat dekat dengan ulama. Karena itu ketika mendengar ada seorang namanya Imam Ghazali, itu Nizamul Mulk pengen ketemu ya. Akhirnya ikut dalam perkumpulannya Nizamul Mulk. Jadi Nizamul Mulk ini punya forum. Kalau sekarang ya forum lah, forum perkumpulan gitu ya. Kumpul antara ulama, kemudian di situ ulama-ulama ini berdiskusi tentang banyak masalah-masalah yang ada gitu ya. Nah, Imam Ghazali itu kemudian semakin lama semakin terkenal sebagai seorang yang ahli berargumentasi ya. Kalau debat selalu menang. Siapapun musuhnya ya. Nah, pasti Imam Ghazali ini bisa memberikan hujah yang kuat sehingga dalam perdebatan itu selalu menang. Dan kemudian oleh Nizamul Mulk, Imam Ghazali ini diangkat sebagai guru di madrasah yang sangat terkenal sampai hari ini, yaitu Madrasah Nizamiyah. Nizamiyah ini adalah universitas pertama di dunia Islam ya. Didirikan di mana? Di Baghdad. Baghdad itu Irak. Zaman sekarang ibu kotanya Irak ya. Dulu Baghdad itu kota metropolis karena Baghdad itu adalah pusat pemerintahan Bani Abbasiyah. Jadi kalau sekarang Baghdad tuh zaman dulu kalau mungkin seperti mana ya, kalau sekarang ya susah. New York misalnya ya enggak seperti itu juga ya. Karena Baghdad tuh dulu pusatnya segala hal dulu. Apapun, kalau kayak sekarang kan nggak ada ya kota yang sentral, karena sekarang udah merata ya, masing-masing negara punya kota-kota besar. Tapi zaman dulu Baghdad itu adalah pusatnya dunia itu. Ilmuwan-ilmuwan di seluruh dunia ada di Baghdad. Di sana dengan perpustakaan, bukan hanya perpustakaan, pusat penelitian yang sangat terkenal yang bernama Baitul Hikmah. Pusat ilmu pengetahuan dunia yang ada pada saat itu, yang mampu mengilhami masa Renaissance di Eropa. Waktu dunia Islam maju, di Eropa masih dalam era kegelapan, nggak ngerti apa-apa, masih ilmuwan-ilmuwan itu lahir dari dunia Islam pada saat itu.
Nah, Imam Ghazali mengalami masa itu dan kemudian Imam Ghazali menjadi salah satu pelaku sejarahnya karena menjadi pengajar, diangkat menjadi pengajar di Nizamiyah, ya. Jamiah Nizamiyah, kampus Nizamiyah gitu. Jadi Imam Ghazali mengajar di sana selama beberapa saat dan karirnya semakin naik, moncer ya. Karirnya semakin moncer. Terkenal sekali sebagai orang yang sangat ahli dalam berbagai bidang ilmu. Dan Imam Ghazali pada saat itu melakukan banyak hal, diskusi-diskusi, menulis-nulis buku ya, kemudian belajar filsafat dan seterusnya. Tapi motivasinya pada waktu itu, katanya Imam Ghazali sendiri yang cerita, motivasinya pada saat itu pokoknya saya pengen terkenal. Itu. Saya pokoknya harus menang kalau debat. Itu. Motivasinya waktu itu seperti itu ya. Itu. Jadi itu seperti yang beliau sendiri ceritakan di dalam kitab Al-Muqidh Minadh Dhalal. Ya benar juga pada saat itu secara manhaj keilmuan benar. Meskipun masih ada niat kayak gitu ya, niat pengen terkenal, niat pengen menang, niat pengen dipuji. Tapi meskipun begitu, Imam Ghazali secara ilmiah benar ya. Sudah artinya sini dan seterusnya. Imam Ghazali merasa wah kayaknya ada yang nggak benar gitu. Akhirnya dilepas semuanya gitu. Dan kemudian aduh semuanya ditinggalkan, semua kemewahan, popularitasnya semuanya ditinggalkan. Dan kemudian Imam Ghazali yang tadinya parlente gitu ya, tiba-tiba udah mengenakan baju-bajunya orang-orang fakir ya. Dan kemudian menggunakan atau menerapkan cara hidup orang-orang fakir ya. Dan kemudian keluar dari Nizamiyah dan segala fasilitas yang ada. Menuju kemana? Menuju haji ke Baitullah Al-Haram. Waktu itu usianya hampir 40 tahun. Ya. Jadi ini sebenarnya banyak dialami oleh para ulama. Imam Malik juga mengatakan kalau kita lihat sejarah hidupnya para ulama, banyak yang di usia 40 tahun itu melakukan uzlah. Meskipun uzlah ini ya enggak pas untuk semua orang ya. Tapi artinya ada ulama orang-orang yang seperti itu ya. Meninggalkan segala kemewahannya, kemudian pergi haji ke Baitullah, kemudian mengunjungi Baitul Maqdis, dan akhirnya tinggal di Damaskus. Mengunjungi Baitul Maqdis ini di Al-Aqsa ya hari ini ya. Kemudian ke Damaskus. Damaskus dan Palestina itu Syria Palestina dulu satu negara masih ya, negara Syam namanya ya. Dan kemudian Imam Ghazali ini pekerjaannya duduk di bawah menara Masjid Umawi ya. Kadang-kadang dia naik juga ke atas supaya tidak diketahui orang ya. Sampai sekarang tempatnya masih ada. Dulu saya sering ke situ. Nama tempatnya sekarang disebut Zawiyah Ghazaliyah. Zawiyah Ghazaliyah. Zawiyah Ghazaliyah di Masjid Umawi di Damaskus. Itu tempat Imam Ghazali dulu nyepi, ya, menyepi, ya, menyendiri. Ya. Lama sekali waktu itu menyendirinya itu lama sampai 9 tahun. Ya. 9 tahun lamanya. Imam Ghazali pokoknya nyamar menjadi orang awam, orang fakir, sampai akhirnya berhasil
menulis kitab yang kemudian sangat terkenal di dunia Islam, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Ya, itu. Setiap kali selama masa menyendiri itu, setiap kali ada mau terkenal, Imam Ghazali pergi. Ya. Pokoknya nggak mau dikenal, nyamar jadi orang miskin, jadi orang awam biasa. Kalau udah mau ada yang kenal, Imam Ghazali pergi sampai berhari-hari. Kalau udah nggak ada, baru kembali lagi. Jadi Imam Ghazali ini menghindari gimana caranya jangan sampai terkenal. Hidupnya pengen tersembunyi gitu. Dengan tampilan orang-orang fakir miskin gitu. Sampai dilupakan orang. Sampai waktu itu ada yang kenal ya. Sampai kemudian tanya kepada dia, "Wahai Imam Ghazali, kenapa sekarang hidupnya kayak gini? Dulu sudah enak-enak di Nizamiyah ngajar, jamaahnya sudah banyak, jamaahnya udah ratusan, mungkin ribuan pada saat itu di Baghdadnya. Tapi kemudian kok Anda pergi gitu? Sekarang kok pergi? Sekarang kayak gini, tampilannya ke orang miskin, orang kayak gembel gitu. Kenapa seperti itu?" Tapi kemudian, bukankah kalau Anda hidup di Baghdad dengan jamaah Anda itu lebih baik gitu? Kemudian Imam Ghazali agak marah gitu. Ditanya seperti itu. Menjawab suatu kalimat yang sangat terkenal, yaitu lamma tala'a badru sa'adah fi falakil iradah atau fi sama'il iradah. Ya. Dan kemudian melantunkan syair gitu. Jadi seperti itu. Intinya Imam Ghazali, ya dulu saya terkenal di sana, tapi godaannya luar biasa banyak. Godaan pengen dipuji, godaan pengen menang-menangan, godaan ya semacam-macam. Sekarang saya merasakan ketenangan hidup seperti ini ya, dan merasa menemukan kebenaran. Kemudian akhirnya dia kembali lagi setelah menyendiri setelah bertahun-tahun, dia pulang ke kampung halamannya di kota Tus. Dan di kota Tus itu beliau hanya sibuk zikir dan berpikir, menyiapkan diri untuk menyambut kepulangan dari Darul Fana, dari dunia ini. Kemudian Imam Ghazali membuka rumahnya selama pulang kampung itu. Pokoknya intinya cuma zikir, fikir, ya, ibadah, membaca Quran gitu. Dan itu rumahnya dibuka. Kalau memang ada tamu, ada orang yang ingin belajar, ya. Tapi di kampung, ya. Jadi intinya kalau sekarang mungkin orang intelektual, tokoh besar pengen hidup kan di kota besar supaya namanya dikenal dan seterusnya. Tapi ini kemudian pulang kampung, di kampung mungkin ya nggak seperti di kota besar lah, di kampung sedikit orang yang menghargai ilmunya gitu dan seterusnya. Sampai suatu saat datang seorang pejabat, ya, seorang raja lagi yang bernama Fakhrul Malik Jamalus Syuhada, ya, merayu Imam Ghazali supaya mau kembali ke Nizamiyah. Tapi ini Nizamiyah, kalau tadi kan Nizamiyah yang di Baghdad, ini Nizamiyah yang ada di Naisabur. Imam Ghazali nggak bisa menolak. Akhirnya mengajar lagi ya, di Nizamiyah yang ada di Naisabur. Fa'ada ila tadris itu. Tapi kemudian kata Ibnu Asakir itu sudah jauh berbeda. Kalau dulu Imam Ghazali yang agresif, ya, debat dan seterusnya, ini sudah betul-betul lain, ya. Lain, beda sekali karakternya dengan yang dulu. Ya itu dijalani selama beberapa tahun, kemudian beliau pulang lagi, mendirikan semacam majelis lah di dekat rumahnya di di Tus, ya, untuk orang-orang yang mau belajar. Dan beliau membagi waktunya pokoknya baca Quran, khataman Quran, kemudian zikir kayak gitu, kemudian belajar hadis, mutolaah, pekerjaannya kayak gitu aja di kampungnya. Gitu.
Dan kemudian sampai ya waktu itu akhir hayatnya beliau itu mempelajari, mendalami betul namanya ilmu hadis, yang menelaah kitab Sahih Bukhari. Maaf, kitab Sahihain ya, Bukhari Muslim. Tapi kemudian ternyata belum sampai mendalam, ajalnya keburu datang. Beliau wafat hari Senin. Saudaranya bercerita, suatu saat pada hari Senin, ya, subuh-subuh, Imam Ghazali itu berwudu dan kemudian sholat. Ya. Insya Allah ini orang soleh. Ya. Bangun, sholat subuh, bangun, wudu, sholat subuh, kemudian sholat, setelah sholat kemudian bilang, ya, alayya bil kafan, ambilkan kafan. Jadi Imam Ghazali itu menjelang wafatnya seperti itu, ya, ambilkan kafan gitu. Akhirnya diambilkan, dicium kafannya dan ditaruh di antara kedua matanya. Wa wada'ahu baina ainihi wa qala sam'an wa ta'atan lidukhuli 'alal mulk, kata Imam Ghazali. Saya pokoknya sam'an wa ta'atan, saya mendengar, saya taat untuk kembali ke yang punya kerajaan gitu. Ya kepada Allah intinya. Kemudian kakinya diselonjorkan menghadap kiblat dan wafat. Ya. Wafatnya beliau ini qoblal isfar, sebelum setelah fajar, sebelum terbitnya matahari. Qaddasallahu ruhah. Amin. Mudah-mudahan ruhnya disucikan oleh Allah. Syahadatu man abroza man tarajamu lahu wa tahaddatsu anhu. Jadi ini ada beberapa kesaksian, ya. Ini mungkin nggak kita baca semua lah. Ini kesaksian-kesaksian para ulama. Karena ya intinya pokoknya baik semua. Imam Ghazali ini punya julukan Hujjatul Islam wal Muslimin. Banyak di sini pujian-pujian dari para ulama. Tapi meskipun sedemikian banyak pujiannya, tetap saja namanya orang hidup, ya. Orang nggak suka itu pasti ada. Yang mencela beliau itu ya ada, meskipun sedikit, ya. Dan celahannya macam-macam, ada yang halus sampai ada yang kasar, gitu. Nanti kita akan bahas sekaligus klarifikasi, ya, beberapa kritik yang dilontarkan oleh orang-orang terhadap Imam Al-Ghazali. Kemudian berikutnya, limadza a'radul Ghazali faj'atan an majdi syuhrati fi Baghdad wa salaka wa dakhala fi sulukil khamilina wa zuhad. Kenapa Imam Ghazali itu, ini ada pertanyaan, kenapa Imam Ghazali itu pergi, ya, atau meninggalkan kemewahan yang ada di Baghdad dan kemudian mendalami kehidupan yang tersembunyi, ya, dan kezuhudan. Sebenarnya jawabannya simpel, kata beliau. Jadi pertanyaan besar ini jawabannya adalah simpel, sebagaimana Imam Ghazali katakan sendiri. Talabnal ilma li ghairillah, fa abal ilmu illa ayyakuna lillah. Ini harus kita hafalkan. Kata Imam Ghazali, kenapa Imam Ghazali itu meninggalkan itu semua? Dulu, ya, saya itu belajar mencari ilmu, niatnya bukan karena Allah. Niat pertama kali masuk madrasah supaya bisa makan, ya. Karena orang tuanya wafat, yang lain miskin-miskin, ya. Dititipkan teman bapaknya nggak punya apa-apa. Masuk madrasah pokoknya yang penting bisa makan. Setelah itu pengen terkenal. Setelah itu pengen kalau debat harus menang, gitu. Harus bisa mengalahkan orang-orang, harus terkenal, harus pokoknya orientasi duniawi. Nah, awalnya kata beliau, talabnal ilma li ghairillah. Tapi dalam perjalanannya, fa'abal ilmu ayakuna lillah. Tapi kemudian ilmu itulah yang menunjukkan saya bahwa saya nggak boleh belajar karena selain Allah, harus karena Allah. Gitu. Akhirnya di puncak kesuksesannya itu seperti tadi diceritakan, ya. Semua hal beliau itu unggul dalam bidang ilmu apapun. Tapi kemudian di tengah-tengah
puncak kesuksesannya itu merasa ada hal yang ganjil gitu. Kenapa itu semua ditujukan untuk manusia. Ini terjadilah perang batin ya. Kalau zaman sekarang ini namanya perang batin. Akhirnya fatama nafsahu minal amali alladzi lam yakun yadhi binisbah ila syakhsihi ila hududha nafsihi wattajaha ila ma la yaruqulaha minal ibtiad an adwa'i syuhrati wa sulamil majdi. Akhirnya kemudian mengarahkan orientasi terkenal itu semuanya dibuang. Ya tidak ada jalan lain. Orang sudah terlanjur terkenal di Baghdad. Mau gimana memperbaikinya? Ya udah, menyendiri saja. Akhirnya menyendiri, memperbanyak ibadah, muraqabah ya, muhasabah ya. Ya bagaimana mungkin kata Imam Ghazali, saya bisa berubah kalau saya masih di tengah-tengah lingkungan yang membuat saya itu berorientasi karena selain Allah gitu. Meninggalkan Baghdad, kota yang gemerlap pada saat itu ya, kota yang sangat metropolis, ditinggalkan, kemudian awalnya berangkat haji ke Tanah Haram, kemudian ke Syam, ke tempat di mana tidak ada orang yang mengenal. Gitu. Pengen ke tempat, terus pokoknya kemana, di mana nggak ada yang kenal. Gitu. Dan kemudian di tempat yang di mana tidak ada orang yang kenal, itulah Imam Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin. Dan kalau kata beliau, kata penulis kitab ini maksudnya, kitab Ihya Ulumuddin itu sebetulnya isinya adalah perenungan-perenungan pribadi, ya, catatan-catatan yang sangat sangat personal ya, kalau bahasa sekarang. Sangat personal sekali, sebetulnya nyeritakan Imam Ghazali sendiri gitu. Kitab Ihya Ulumuddin itu. Nah, kemudian ya akhirnya kembali tadi sudah diterangkan ke Nizamiyah, tapi yang di Naisabur bukan yang di Baghdad, tapi dengan membawa karakter dan niat yang baru. Itu bukan dengan nafsu yang mutmainnah, bukan nafsu yang al-amarah bisu ya. Itu. Dan beliau dari situ juga evaluasi ya, bahwa ya saya itu menyebarkan ilmu ya memang tujuannya harus karena Allah itu, dan saya pokoknya banyak hal di sini ya. Dan beliau juga menyatakan bahwa saya betul-betul yakin bahwa semuanya tidak ada yang kemampuan itu yang muncul kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ini nggak bisa bergerak, tapi Allah yang menggerakkan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, Allah yang menciptakan perbuatan itu, dan seterusnya. Jadi intinya dari sini kita bisa tahu ya bahwa orang mencari ilmu ya, selama tulus pada akhirnya pasti akan menemukan kebenaran. Itu seperti yang dilakukan oleh Imam Ghazali. Kemudian Al-Ghazali wal falsafah, Imam Ghazali dan filsafat. Nah, ini salah satu tema yang penting ya dalam kehidupan Imam Ghazali adalah tentang filsafat. Al-Ghazali, saya nggak mengatakan bahwa Imam Ghazali itu filosof, kata beliau. Karena kalau seumpama Imam Ghazali itu ada filosof, tentu Imam Ghazali akan membela ya, filsafat gitu, dan mengajak orang untuk belajar filsafat. Tapi Imam Ghazali itu tidak pernah menyampaikan pembelaannya terhadap filsafat. Dan Imam Ghazali itu tidak berpijak pada filsafat, kata beliau ya. Bahkan Imam Ghazali itu menentang filsafat naturalistik, filsafat ad-dahriyin wa tabi'iyyin ya. Wa na'atahum bil ilhad waz zandaqah. Jadi filsafat-filsafat yang kebablasan lah intinya gitu ya. Enggak semua Imam Ghazali itu mengatakan filsafat itu haram, bukan itu.
Tapi ada filsafat di mana Imam Ghazali mengatakan itu di luar kemampuan manusia. Ada hal-hal maksudnya yang di luar kemampuan manusia tapi dipaksakan oleh filsafat itu. Imam Ghazali sendiri mengakui bahwa dulu dia setelah belajar akidah itu dia belajar filsafat. Ya. Tapi kalau kita baca di dalam kitab Tahafudul Falasifah, ini kitab yang sangat terkenal yang ditulis oleh Imam Ghazali mengkritik filsafat, itu paling tidak ada dua hal yang dikritik oleh Imam Ghazali terhadap filsafat. Pertama, innal falsafah itu hamil al-aqla aktsaru mimma yatahammal. Filsafat itu memaksa akal manusia berpikir di luar kemampuannya. Itu. Wa tazujju bihi ila ma wara'a hudud qudratihi. Dan mendorong ya, akal itu untuk melewati batas kemampuannya. Itu. Wala siyama bisodadil wusul ila kunhil haqaiqil ilahiyati. Terutama berkaitan dengan ketuhanan. Filsafat itu maksa orang untuk mikir tentang Tuhan itu gimana. Padahal akal manusia itu nggak akan mampu gitu, memikirkan bagaimana Tuhan itu. Ya, seperti itu. Itu kritiknya Imam Ghazali terhadap filsafat. Tapi Ghairan al-Ghazali lam yukhalif al-falasifah. Tapi Imam Ghazali sendiri nggak anti terhadap filsafat ya. Walam hadir min at-tawrati fi mutahadim wa hamimadi. Nah, kemudian intinya kalau soal ilmu pengetahuan, Imam Ghazali membagi pengetahuan itu menjadi 3. Yang pertama adalah pengetahuan gaib metafisik. Soal ruh misalnya, ruh itu ada apa enggak? Itu. Atau soal Tuhan, soal malaikat, soal yang lain-lain lah yang metafisik, surga, neraka, siksa kubur, nikmat kubur, dan seterusnya. Hal-hal metafisik begini itu nggak mungkin diketahui kecuali menggunakan wahyu. Itu. Kalau bukan karena wahyu nggak bisa. Itu. Yang kedua, ada pengetahuan itu yang sifatnya rasional, ya, kasat mata. Yang ketiga, ada pengetahuan itu yang ditemukan berdasarkan pengalaman empiris, ya, percobaan-percobaan. Jadi ada 3 hal itu. Ya, karena itu nggak semuanya bisa dirasionalisasikan. Menjelaskan gimana malaikat Jibril, menjelaskan gimana dan seterusnya lah, itu nggak semua hal itu bisa dirasionalisasikan. Ada hal yang memang metafisik hanya bisa dipahami berdasarkan wahyu. Itu. Nah, Imam Ghazali sendiri mendalami filsafat juga luar biasa ya. Sampai kemudian akhirnya Imam Ghazali sampai pada tataran kesimpulan ya, bahwa ternyata filsafat itu tidak bisa mengantarkannya untuk mengetahui Tuhan. Itu. Karena itu akhirnya belok ke tasawuf. Nah, ada penjelasan di sini oleh penulis kitab ini. Inti salah satu yang disampaikan Imam Ghazali adalah begini soal filsafat. Innal basyirah kal baswar. Otak ya, pikiran kita, pikiran manusia itu seperti pandangan mata. Itu. Sebagaimana mata Anda itu tidak bisa melihat sesuatu kecuali atas bantuan cahaya, entah itu cahaya matahari, cahaya lampu, dan seterusnya. Kalau nggak ada cahaya, kita nggak bisa lihat apa-apa. Malam yang sangat gelap misalnya, nggak ada cahaya bulan, tidak ada cahaya lampu, pasti mata kita nggak akan bisa melihat apa-apa. Gitu juga dengan akal. Akal kita ini juga nggak bisa melihat hakikat suatu hal kecuali berdasarkan bantuan wahyu gitu. Jadi ini ya beliau pemikiran manusia itu seperti penglihatannya. Dan dia kalau kita punya mata, tapi cahaya tidak ada. Cahaya lampu nggak ada, matahari, rembulan nggak ada. Ya nggak bisa lihat apa-apa.
Sama seperti akal kita. Akal kita ini memahami yang gaib. Ya nggak ada neraka apa enggak. Nggak mungkin bisa. Tuhan itu di mana? Nggak mungkin bisa menjangkau akal pikiran kita. Tidak bisa. Bagaimana Tuhan menciptakan bumi ini? Ya, misalnya. Bagaimana menghidupkan manusia? Itu nggak bisa dijangkau dengan akal. Ya. Karena itu kita butuh bantuan. Dan bantuan itu namanya wahyu. Seperti itu. Baik, saya kira itu saja ya. Imam Ghazali ini diceritakan di sini dengan sangat panjang sekali. Karena itu tidak bisa kita selesaikan pada malam hari ini, disambung minggu depan ya. Minggu depan ini isinya adalah klarifikasi tentang hal-hal yang atau tentang kritik atau tuduhan-tuduhan yang ditimpakan kepada Imam Al-Ghazali. Ya, klarifikasinya bagaimana itu kita akan bahas. Karena Imam Ghazali itu di luar beliau karya-karya yang beliau tulis dan seterusnya itu ya, Imam Ghazali juga di tengah kebesaran namanya itu tidak lepas dari beberapa kontroversi pemikiran. Dan begitu juga kesalahpahaman. Nah, nanti yang lanjutan pembahasan di dalam kitab ini gitu. Akan kita baca pada minggu depan insya Allah. Baik, saya kira itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ada hal yang bisa kita teladani, bisa menjadi inspirasi kita tentang bagaimana Imam Ghazali belajar yang awalnya tidak karena Allah, dan betapa banyak amal-amal yang saat ini kita lakukan mungkin bukan karena Allah. Kuliah pengen dapat ijazah supaya bisa kerja, bisa makan. Padahal belajar itu harus karena Allah. Ya. Nggak boleh karena motivasi-motivasi yang lain. Tapi nggak ada salahnya. Ya. Awalnya keliru, niatnya bukan karena Allah. Kemudian karena di tengah perjalanan kita semakin mendapatkan tambahan ilmu, kita perbaiki niat kita. Gitu. Dan dalam hal apapun lah. Bukan hanya dalam hal belajar ya, banyak apapun. Khidmah kita mungkin motivasinya ada hal-hal yang di luar Allah. Nah ini harus kita perbaiki. Apapun yang kita lakukan, semuanya harus ikhlas ya. Ikhlas ini tidak mudah, tapi ya harus dilatih semampu kita. Nah, gitu. Mudah diucapkan, tapi tidak mudah mengamalkannya memang. Ya. Tapi kita harus berusaha. Gitu. Sebagaimana Imam Ghazali yang di awal-awal karirnya ya supaya terkenal, supaya dipuji dan seterusnya, tetapi kemudian di tengah perjalanan beliau mengevaluasi apa yang beliau sudah lakukan itu, dan kemudian mendapatkan jalan kebenaran. Itu saja saya kira untuk malam hari ini ya. Nggak ada yang mau disampaikan ya, cukup ya. Baik. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi dan kita mendapatkan keberkahan atas dari orang-orang soleh yang kita baca kisahnya ini. Assalamualaikum.